Halo teman-teman kelas 10, di video ini kita akan belajar materi pelajaran kelas 10 Sentolo Property Boarding School Yogyakarta, yaitu tentang survei lokasi sebelum membangun rumah. Sebelum membangun rumah, ada langkah awal yang tidak boleh dilewatkan, yaitu survei lokasi. Mengapa ini penting? Bagaimana cara melakukan dengan benar? Mari kita bahas dalam materi ini. Kenapa survei lokasi itu penting? Tanpa survei yang baik, pembangunan rumah bisa menghadapi berbagai masalah. Berikut 5 alasan mengapa survei lokasi sangat penting. 1. Menentukan kelayakan tanah. Tanah yang tidak stabil atau rawan longsor bisa membahayakan bangunan. Dengan survei, kita bisa memastikan bahwa tanah layak untuk dibangun. 2. Menyesuaikan dengan peraturan zonasi. Setiap daerah memiliki aturan tata ruang. Survei memastikan bahwa tanah yang kita pilih sesuai dengan regulasi pemerintah. 3. Memperhitungkan infrastruktur dan aksesibilitas. Sebuah rumah idealnya memiliki akses jalan yang baik serta mudah terhubung dengan listrik, air, dan fasilitas lainnya. 4. Menganalisis risiko lingkungan. Kita perlu menghindari area yang rawan banjir, polusi udara, atau kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan. 5. Mengoptimalkan desain bangunan. Kondisi tanah dan lingkungan sekitar akan mempengaruhi desain rumah, termasuk arah hadap bangunan dan tata letaknya. Prosedur survei lokasi. Untuk memastikan hasil yang akurat, survei lokasi harus dilakukan dengan tahapan yang sistematis. Berikut adalah langkah-langkah pertama dalam survei lokasi. 1. Pengumpulan data awal. Kita mulai dengan mengumpulkan peta, data tanah, dan regulasi daerah. Ini penting untuk memahami kondisi dasar sebelum survei lapangan dilakukan. 2. Kunjungan lapangan awal. Di tahap ini, kita mengamati kondisi tanah, topografi, dan aksesibilitas. Hal ini membantu kita mengidentifikasi tantangan awal dan potensi lahan. 3. Pengukuran topografi dan batas tanah. Menggunakan alat seperti teodolit atau GPS, kita bisa menentukan kontur tanah dan batas lahan secara legal. 4. Analisis drainase dan kondisi tanah. Kita perlu mengecek daya serap tanah dan risiko genangan air untuk menghindari masalah drainase di masa depan. 5. Pemeriksaan infrastruktur dan utilitas. Ketersediaan listrik, air, dan jalur transportasi harus dipastikan agar tidak ada biaya tambahan yang besar untuk pemasangan baru. 6. Pengecekan peraturan zonasi dan IMB. Konsultasi dengan dinas terkait diperlukan untuk memastikan tanah memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB dan sesuai aturan. Mengapa prosedur harus berurutan? 1. Efisiensi waktu dan biaya. Jika survei dilakukan secara terstruktur, kita bisa menghindari survei ulang yang memakan biaya tambahan. 2. Mengurangi risiko kesalahan. Data yang akurat sejak awal membantu menghindari revisi